Great, good morning. Who is the center of your life? God or yourself? Siapa yang jadi pusat hidup Anda? Tuhan atau diri Anda sendiri ya? Siapa sebenarnya ya pusat hidup Anda? Tuhan atau diri Anda sendiri ya? Karena banyak anak Tuhan yang berkata, Tuhan nomor satu dalam hidup saya. Tapi ketika kita lihat kenyataan ya, faktanya ya, yang duduk di kursi pusat kehidupan seringkali bukan Tuhan, tapi diri sendiri. Ya, bayangkan ya, sebuah kursi kerajaan di tengah-tengah panggung hidup Anda. Siapa yang duduk di situ? Ya. Siapa yang duduk di situ saat Anda membuat suatu keputusan besar? Tuhan atau diri Anda sendiri? Kita sekalian telah menjadi seperti seorang najis dan segala kesalahan kita seperti kain kotor. Ya, ada firman Tuhan yang bicara begitu kan? Ya, boleh cari sendiri ya. Saya nggak akan cari sendiri ya. Saya pernah menemui seorang pria Kristen yang hidupnya penuh dengan kerja keras dan penuh dengan disiplin diri ya. Ia berkata, saya percaya Tuhan, tetapi semua keputusannya dibuat tanpa doa. Ternyata Tuhan hanya jadi pelengkap dan bukan pemimpin. Itu yang terjadi sampai akhirnya semua rencana yang ia bangun runtuh dalam semalam. Saat itu barulah ia sadar, selama ini bukan Tuhan yang menjadi pusat hidupnya, tapi dirinya sendiri. Itu ya, ada firman yang bicarakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab hidupku bukannya aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Masih ingat Raja Saul yang awalnya dipilih Tuhan kan? Tapi setelah ia berkuasa, dia lebih banyak menuruti pikirannya sendiri ketimbang perintah Tuhan. Ketika Tuhan perintahkan untuk menumpas bangsa Amalek, tapi Saul malah memilih menyisakan yang terbaik menurut logikanya sendiri. Akibatnya apa? Tuhan menolak Saul sebagai raja. Jadi pesan moralnya, saat Saul jadi pusat, bukan Tuhan, ia kehilangan segala-galanya. Contoh, sebaliknya Daud sering berkata, tanyakan dulu pada Tuhan sebelum perang, sebelum keputusan besar. Daud tidak mengandalkan kekuatannya, tapi kehendak Tuhan. Tanyakan dulu pada Tuhan. Ini jadi gaya hidup Daud. Jadi saat, ya pesannya ya, saat Tuhan jadi pusat, hidup punya arah dan penyertaan. Teman-teman yang terkasih ya, banyak dari kita punya gaya doa yang sebetulnya lucu. Kita bilang, Tuhan saya sudah buat rencana A, rencana B, rencana C, sekarang tinggal engkau tanda tangan ya. Seperti kita bikin kontrak, Tuhan disuruh jadi penanda tangan gitu, secara nggak langsung ya. Perhatikan, itu seperti ya, gaya anak kecil yang bikin kue gosong lalu bilang, Mama bilang enak ya. Kalau Mama nggak bilang enak, itu Mama jahat. Ya itu seperti itu. Kita seperti anak kecil. Padahal seharusnya bukan Tuhan yang ikut kita, tapi kitalah yang ikut Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Masih ingat cerita Yunus? Masih ingat ya? Yunus disuruh Tuhan pergi kemana? Kemana? Yunus suruh pergi kemana? Pergi ke Niniwe, tapi dia malah lari ke arah sebaliknya.
seakan-akan dia berkata, Tuhan maaf, saya punya rencana sendiri. Hasilnya apa? Semua orang tidak tahu. Kapalnya hampir karam, badai datang, dan akhirnya ya perut ikan besar jadi tempat renungan si Yunus tadi. Jadi pesan moralnya, saat kita jadi pusat hidup kita, Tuhan punya cara mendudukkan kita kembali di kursi yang benar. Jadi intinya pesannya adalah, kalau kita pusat hidup, mudah panik, mudah bingung, dan capek kita. Kalau Tuhan yang jadi pusat hidup, ada damai, arah dan penyertaannya. Sebab dari Dialah dan oleh Dialah dan kepada Dialah segala sesuatu, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu. Jadi kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya, ya kan? Ada ayatnya ya, cari sendiri ya. Ya, kita harus mulai baca-baca Alkitab ya. Kita harus rela turun dari kursi pusat dan membiarkan Tuhan duduk sebagai raja di atas segala raja. Teman-teman perhatikan saya baik-baik ya. If God is not at the center of your life, everything will fall out of place. Jika Tuhan bukan pusat hidupmu, segalanya akan keluar dari tempatnya. Don't ask God to follow your plan, follow His. Jangan minta Tuhan ikut rencana Anda, ikutlah rencananya. Dengar baik-baik, perhatikan. True surrender is not losing control, it's giving control to right hands. Penyerahan sejati bukan kehilangan kendali, tapi menyerahkan kendali ke tangan yang tepat. Itu. Mikir ya. When Christ is the center, chaos becomes order. Ya, saya ulang lagi ya. When Christ is the center, chaos becomes order. Saat Kristus menjadi pusat, kekacauan berubah menjadi keteraturan. Jadi pesan moralnya apa? Tuhan harus jadi pusat hidup, bukan pelengkap rencana. Ketika kita dudukkan Tuhan sebagai pusat, hidup akan punya arah yang jelas. Tuhan tidak ingin ikut ke rencana kita. Dia ingin kita ini ikut rencananya. Penyerahan diri bukan kelemahan. Itu adalah tanda iman yang sejati. Itu. Jawab pertanyaan saya jujur ya. Jawab jujur. Jawab terhadap diri Anda sendiri masing-masing ya. 1. Siapa yang sebenarnya menjadi pusat hidup Anda selama ini? 2. Apakah saya benar-benar memberi Tuhan kendali penuh atas hidup Anda? 3. Bagian mana dalam hidup Anda yang masih Anda pegang erat-erat? Ayo mikir. Terakhir, apa langkah nyata yang akan Anda ambil untuk menjadikan Tuhan pusat hidup Anda? Amin. Tuhan, seringkali kami duduk di kursi pusat hidup kami sendiri, dan Engkau kami jadikan penumpang. Ampuni kami Tuhan, hari ini kami turun dari kursi itu dan mempersilahkan Engkau yang duduk sebagai Raja atas hidup kami.
Kami percaya rencanamu jauh lebih sempurna daripada rencana kami sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, jangan jadikan Tuhan hanya penumpang dalam hidup Anda. Jadikan Dia pusat hidup Anda, sumber pengharapan dan arah langkah Anda. Kalau YouTube channel ini, kalau video ini memberkati hidup Anda, bagikan ke komunitas Anda, keluarga, dan teman-teman Anda, supaya lebih banyak orang mengalami perubahan hidup. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, keep on fire, keep on moving. Ayo tetap beritakan kebenaran firman Tuhan. Sampaikan bahwa kita harus bersaksi tentang Kristus. Tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Ayo mikir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.